Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya membangun fondasi sumber daya manusia unggul, sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk menjamin akses makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. MBG hadir sebagai respons terhadap tingkat prevalensi stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan sehat yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan menargetkan kelompok usia pertumbuhan dan usia belajar, program ini diyakini mampu meningkatkan kualitas kesehatan, memperbaiki capaian pendidikan, dan mendorong produktivitas jangka panjang. Ya, maka saya katakan adalah gizi untuk anak usia sekolah itu sangat penting karena anak usia sekolah ini masuk pada kategori usia 8.000 hari pertama kehidupan. Jadi sampai usia 19 tahun si anak ini akan terus bertambah, terus bertumbuh, terus berkembang ya. Nah, oleh karena itu gizi menjadi penting. Untuk apa gizi bagi anak usia sekolah? Yaitu yang pertama untuk dia bisa bertumbuh optimal sesuai dengan usianya, kemudian dia bisa berkembang dalam hal adalah bagaimana fungsi kognitifnya bisa optimal dan kemudian juga berkembang imunitasnya dan juga untuk fungsi karakter, fungsi sosial dan mencegah masalah gizi yang berkelanjutan. Nah, itu perlunya gizi pada anak usia sekolah. Jadi kalau dampak anak usia sekolah kekurangan gizi itu saya suka mengatakan begini, dampaknya agak menakutkan gitu ya. Kenapa saya bilang menakutkan? Karena kan anak usia sekolah ini kan akan menjadi generasi penerus bangsa ya. Nah, coba kalau kita bayangkan kalau misalnya anak usia sekolah ini tidak bertumbuh. Arti kata tidak bertumbuh itu adalah tubuhnya tidak bisa mengelola energi yang mereka miliki menjadi stamina. Jadi dari situ aja kita bisa ngebayangin ini anak nanti akan menjadi seseorang yang tidak memiliki stamina yang baik. Bagaimana mau bisa produktif kalau tidak memiliki stamina yang baik. Nah, kalau tidak produktif berarti nggak bisa punya ide, tidak bisa bekerja, tidak bisa survive ketika di dunia kerjanya nanti. Nah, yang kedua dampak jangka panjangnya adalah ketika pertumbuhannya gagal dikatakan itu ada hubungannya dengan gangguan metabolismenya. Jadi dikatakan anak yang gagal tumbuh akan lebih rentan terhadap kejadian-kejadian penyakit. Dia lebih rentan untuk terjadi obesitas, lebih rentan untuk terjadi hipertensi. Sedikit saja makan garam berlebih, dia bisa mencetuskan munculnya hipertensi pada anak-anak yang pertumbuhannya tidak terjadi dengan baik. Nah, kemudian bisa terjadi diabetes mellitus. Sedikit aja makan gula berlebih dia rentan, dia akan mudah mengalami diabetes mellitus. Begitu juga dengan lemak, sedikit aja makan lemak berlebih dia pun akan mudah mengalami perlemakan di pembuluh darah, terjadi dislipidemia atau hiperkolesterolemia. Jadi ingin saya sampaikan adalah pertumbuhan yang gagal membawa perubahan pada metaboliknya sehingga ketika usia dewasa nanti si anak ini dia akan mudah terkena penyakit metabolik. Padahal kita tahu ya bahwa penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu penyakit yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatannya. Berarti akan menjadi beban individunya, beban keluarganya, dan beban negara sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi kognitifnya akan menjadi terlambat. Nah, kalau fungsi kognitifnya itu melambat, berarti dia tidak memiliki daya saing. Nah, kalau tidak memiliki daya saing, berarti dia akan kesulitan nanti menguasai lapangan kerja. Berarti dia tidak survive, kalah dalam lapangan kerja, artinya akan berpengaruh pada status ekonomi dia secara individu begitu. Dan kemudian juga tentang imunitas tubuhnya, dia akan mudah terkena penyakit infeksi, akan mudah terkena penyakit-penyakit yang sifatnya kaitannya dengan sistem imunitas tubuh karena imunitas tubuh itu dibentuk pada usia-usia pertumbuhannya, kematangannya diperoleh dari usia tersebut. Nah, jadi
makanan bergizi gratis ini kan sebenarnya upaya untuk memberikan tambahan gizi pada kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah anak usia sekolah. Kalau kita kaitkan kondisi anak usia sekolah di Indonesia, memang mereka belum mengkonsumsi makanan sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Kita masih menemukan banyak masalah gizi di anak usia sekolah. Begitu juga kita menemukan banyak anak-anak yang perekonomiannya menengah ke bawah, itu seringkali melewatkan sarapan atau kemudian mengkonsumsi makan siang atau jajan itu tidak sesuai dengan anjurannya. Nah, jadi dengan demikian, maka mereka ini rentan terhadap kekurangan gizi selama masa usia sekolahnya ini. Jadi ketika ada pemberian makanan bergizi gratis, diharapkan makanan bergizi gratis itu bisa memberikan kontribusi untuk pemenuhan gizi yang dibutuhkan anak, tapi belum dia peroleh dalam kesehariannya. Nah, itu memberikan dukungan. Dan bagi masyarakat yang ekonominya lemah, dia tidak memperoleh makanan bergizi, bisa jadi karena ketidakmampuan membeli atau daya belinya rendah. Dengan masuknya makanan bergizi gratis, tentu itu membantu mereka dari segi perekonomian, karena mereka dapat bantuan untuk satu kali makan yang lengkap nilai gizinya. Jadi saya pikir ini salah satu program yang bisa membantu memberikan dukungan gizi kepada anak-anak usia sekolah, terutama anak-anak yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan bergizi tersebut. Pemberian makan bergizi gratis memang selama ini kan targetnya adalah kelompok-kelompok rentan ya, kelompok-kelompok yang memang yang mudah sekali untuk mengalami kekurangan gizi, atau kelompok-kelompok yang kebutuhan gizinya tinggi tetapi beresiko untuk tidak terpenuhi kebutuhan gizi itu tadi. Makanya kemudian dibantu dengan memberikan gizi melalui program makan bergizi gratis ini tadi. Kan itu dasar pemikirannya ya. Tapi kalau saya melihat tantangan yang akan dihadapi dalam implementasinya pada semua kelompok-kelompok usia rentan itu adalah yang pertama, kekonsistenan dari kualitas makanan itu sendiri. Kan sebenarnya kita katakan bahwa apakah program ini bisa berhasil atau tidak untuk mencapai kualitas kehidupan bangsa ini, kualitas masyarakatnya gitu ya. Tentu jika makanan itu memang sampai kepada target dan dikonsumsi dan menambah gizi kan gitu ya. Nah, sekarang makanan ini apakah akan tetap konsisten dalam hal komposisi gizinya gitu. Nah, ini tantangan terbesar, kekonsistenan, karena kekonsistenan itu bisa terjadi jika pengawasannya baik. Nah, pengawasan itu nggak bisa dilakukan oleh hanya satu kelompok institusi tertentu, karena ini kan sifatnya pendekatan publik masyarakat yang jauh dari jangkauan pusat ya kan, berarti kan akan banyak pengawasan-pengawasan yang berada di sekitar tempat itu gitu. Jadi bisa pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat itu sendiri, penyelenggara itu sendiri, dan yang menjadi target itu sendiri juga harus paham untuk mengawasi sendiri apakah makanan mereka ini memang sudah sesuai belum kualitasnya dengan yang seharusnya. Itu tantangan terbesar. Tantangan kedua adalah penyediaan anggaran. Karena untuk target yang dikatakan tadi itu jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bahwa program ini akan memberikan hasil, tidak bisa hanya 1 minggu pemberian, 2 minggu pemberian, tapi pemberian akan terus menerus sampai anak ini masuk pada usia dewasanya kelak begitu ya. Persiapan gizi itu adalah persiapan jangka panjang dan berkelanjutan. Nah, apakah anggaran untuk mencapai itu semua itu sudah bisa untuk dalam jangka panjang atau tidak? Kalau hanya dilakukan 1 tahun, ya belum bisa memberikan daya ungkit yang besar untuk perbaikan gizi itu sendiri. Nah, kemudian tantangan yang ketiga selain anggaran itu adalah kesadaran mereka terhadap pentingnya program itu. Karena kalau kita lihat bahwa selama ini mungkin yang sadar baru penyelenggara misalnya, tapi penerima belum. Oleh karena itulah dalam implementasinya upaya edukasi kepada orang-orang yang menjadi target dan orang-orang yang mendukung target ini bisa berperilaku makan sesuai dengan harapan itu harus teredukasi dengan baik. Nah, ini tantangan terbesar, apakah bisa melakukan peningkatan edukasi atau membuat mereka teredukasi dengan pentingnya program makanan bergizi tersebut. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan pengalaman, tapi data dulu kita lihat ya.
Kalau misalnya data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, ini yang terbaru, kita sekarang di tahun 2025, itu lebih dari 30% anak Indonesia itu mengalami stunting dan severely stunting. Kalau severely stunting ini kan stuntingnya sudah di bawah -3 ya, sudah lebih parah gitu ya. Itu lebih dari 30% loh. Nah, kemudian juga banyak anak sekolah ini yang mengalami anemia gizi besi, kemudian masalah gizi kurus atau underweight ya, atau gizi kurang kita sebutnya, dan masalah-masalah gizi kurang lain yang belum teratasi seperti misalnya kurang vitamin A, kurang zinc, itu masih banyak terjadi begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari data saja sudah menggambarkan bahwa anak Indonesia itu masih mengalami masalah gizi yang menakutkan untuk dampak jangka panjang terhadap kualitasnya kelak gitu. Nah, yang kedua, kalau dari asupannya kita bisa melihat dari riset kesehatan dasar Indonesia. Kita menemukan bahwa asupan gizi anak usia sekolah itu tidak seimbang. Ditemukan bahwa asupan kalori total masih banyak yang di bawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan, proteinnya juga belum tercukupi, mikronutrien yang penting untuk pertumbuhan seperti zat besi, zinc, vitamin A itu juga belum terpenuhi. Nah, itu dari data pola makannya. Nah, kemudian juga dari penelitian-penelitian per kelompok tertentu selalu kita menemukan bahwa masalah gizi dari antropometri atau ukuran tubuhnya dan dari pola makannya menunjukkan bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat harus paham dulu ya bahwa dasar pembuatan makan bergizi gratis ini kan adalah untuk membantu peningkatan pertumbuhan, mencapai fungsi kognitif, kan itu tujuannya. Maka ketahuilah, sebenarnya semua anak yang sedang bertumbuh dan berkembang itu memiliki kondisi di mana selnya itu akan bertumbuh, akan membelah, kemudian terjadi peningkatan metabolisme, pencernaan, proses-proses metabolik di tubuhnya itu semua bisa berjalan dengan baik kalau mereka memiliki saklar pertumbuhan yang aktif. Nah, saklar pertumbuhan yang aktif itu saya sebut sebagai mTORSI 1. Nah, jadi kalau nanti pemirsa sering dengar mTORSI 1 itu apa? Itu adalah saklar pertumbuhan yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, dikatakan jika saklar pertumbuhan ini aktif, maka yang terjadi adalah sel anak akan membelah dengan baik dan kemudian bertumbuh dengan pesat. Kemudian metabolismenya akan optimal, pencernaan intraselulernya membaik. Kemudian juga terjadi peningkatan dalam imunitasnya. Nah, mTORSI 1 ini baru akan aktif kalau mendapatkan protein. Dalam hal ini adalah protein yang mengandung asam amino esensial. Lebih tepatnya lagi adalah protein hewani. Nah, oleh karena itulah kalau ditanya, apa sih komposisi gizi yang wajib ada pada makanan bergizi gratis? Yang wajib ada tentunya seluruh komponen gizi secara seimbang. Tetapi dari semua komponen gizi itu yang menjadi utamanya itu adalah protein hewani. Maka dikatakan makanan ini bisa memberikan dukungan gizi pada anak usia sekolah kalau pertama aneka ragam, ada kelompok makanan pokoknya, ada kelompok proteinnya, dan ada kelompok sayur dan ada kelompok buahnya. Nah, untuk kelompok protein ini dominanlah di situ protein hewaninya, dan itu harus berada pada jumlah yang dibutuhkan anak, dan kalau bisa jumlah ini menjadi dominan dalam piring makan mereka itu. Nah, inilah syarat utama baru bisa mencapai tujuan untuk perbaikan gizinya seorang anak usia sekolah. Tetapi memang setiap daerah itu kan mempunyai kebiasaan makan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kita bicara makanan pokok, nggak harus nasi putih. Mungkin pada wilayah yang mereka makanan pokoknya adalah sagu, maka sagu bisa menjadi makan bergizi gratis untuk kelompok karbohidratnya atau makanan pokoknya. Nah, protein juga demikian. Pada kelompok tertentu, pada daerah tertentu, mungkin mereka lebih unggul dalam produksi telur, maka telur bisa hadir. Tapi dalam kelompok tertentu, dalam wilayah tertentu, mereka produsen susu misalnya wilayahnya, maka proteinnya adalah protein yang berasal dari susu. Jadi untuk pemilihan jenis bahannya itu tergantung pada apa yang paling banyak dihasilkan di daerah. Tapi kalau terkait dengan komposisinya sudah jelas bahwa itu harus beragam dan kemudian harus terlihat nyata protein hewani untuk asam amino esensialnya. Iya,
Kalau saya katakan sangat optimis ya, karena kalau kita melihat 2045 itu generasi emas itu kan akan lebih banyak jumlah usia produktif di situ. Nah sekarang usia produktif yang jumlahnya banyak ini, apakah dia akan bisa membangun bangsa ini? Tentu kata utamanya adalah dia sehat, dia cerdas, kemudian dia memiliki kemampuan-kemampuan intelektual, emosi dan lain sebagainya dengan baik. Nah sekarang pondasi dasar untuk sebuah tubuh itu bisa bekerja, bisa produktif, itu adalah makanan kan sebagai komponen utama. Nah yang membuat saya optimis juga adalah kita melihat bahwa pada kondisi saat ini masalah gizi itu masih tinggi pada anak usia sekolah. Jadi kalaulah kemudian ada kontribusi dari makanan bergizi untuk mereka, tentu itu akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah kalau kemudian masalah gizi di mereka teratasi, mereka akan bisa mencapai tujuan-tujuan tadi. Mereka bisa bertumbuh dengan baik, kemudian berkembang dengan baik, fungsi kognitif meningkat, imunitas baik, penyakitnya menjadi lebih rendah. Nah kalau semua itu tercapai dengan baik, tentu dia bisa kemudian berkarya, bekerja, belajar dengan baik dan lainnya. Nah 2045 mereka lah yang akan membangun bangsa ini nanti. Jadi saya optimis untuk bisa menghasilkan generasi emas ketika gizi mereka diperbaiki untuk menjadi pondasi atau dasarnya. Nah, akan lebih mudah untuk melakukan perubahan apapun ketika seseorang berada dalam kondisi yang sehat. Tapi kalau tubuhnya sudah nggak sehat, bagaimana kita mau meningkatkan kapasitas-kapasitas lainnya? Kalau tubuhnya saja nggak sehat, bagaimana dia bisa memajukan perekonomian kalau kemudian tubuhnya saja tidak sehat? Nah, namun tentunya optimisme ini tidak bisa hanya pada kelompok tertentu kan, yang saya katakan tadi namanya program, ada yang mengerjakan, ada yang memberikan, ada yang menerima. Makanya suatu program itu akan berhasil ketika semua elemen-elemen yang terlibat untuk hal tersebut ya menjadi optimis untuk semuanya. Baru program ini bisa tercapai dengan baik menyambut tahun 2045. Harapan yang pertama adalah pemerintah harus senantiasa mengevaluasi kelompok sasaran atau targetnya itu tadi, supaya jangan sampai nanti yang menjadi penerima itu adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan makanan itu untuk memperbaiki gizi mereka. Jadi evaluasi selalu kelompok target atau kelompok sasaran ini, apalagi program jangka panjang. Maka semakin hari bertambah usia, bertambah juga mereka bisa berpindah pada kelompok A menjadi kelompok B dengan bertambahnya usia mereka. Jadi evaluasi terus kelompok sasaran ini ya ketepatannya. Yang kedua harapannya adalah pengetatan pada pelanggaran-pelanggaran, risiko-risiko pelanggaran. Risiko pelanggaran itu bisa terjadi pada semua jajaran yang berperan ya, mulai dari pusat, dari daerah yang mengimplementasikan, atau dari distribusi dan lain sebagainya. Ketatkan ini supaya tidak ada pelanggaran, karena kita maunya adalah berapa dana yang akan dikucurkan untuk program makan bergizi gratis, semuanya diterima dengan baik dalam bentuk makanan yang akan dikonsumsi oleh target ini. Jangan sampai kemudian ada pelanggaran-pelanggaran sehingga membuat makanan tersebut justru sampainya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Nah, yang ketiga itu adalah memberdayakan semua elemen masyarakat yang bisa menyukseskan program ini. Karena ini dilakukan di sekolah untuk anak usia sekolah, berarti elemen masyarakat yang ada di sana, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite. Mereka harus diberdayakan gitu. Nah, kalau kelompok ibu hamil mau menyusui, di mana mereka berikan? Kalau mereka berikan di posyandu atau di kelompok tertentu, berarti berdayakanlah orang-orang yang membuat kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pemberdayaan ini menjadi penting. Nah, yang keempat, tidak bosan-bosannya mensosialisasikan. Jadi harapannya program ini tidak hanya hangat di awal, tapi karena ini program jangka panjang, maka harus selalu dijaga suhunya, hangat terus, menjadi pemberitaan terus, menjadi viral terus. Karena kalau makin hangat, makin viral, makin jadi pemberitaan, maka orang-orang itu akan menjadi makin bertenaga untuk membuat program ini berhasil kan gitu ya. Program ini tepat sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan rajin mensosialisasikan, maka orang-orang di sekitar ini, penerima ini juga makin terbiasa atau makin yakin bahwa ini program yang baik untuk mereka jalankan.
Nah, jadi pesannya adalah untuk tenaga pendidik, untuk orang tua, untuk pemerintah yang peduli dengan anak Indonesia gitu kan. Pesan saya adalah jadikan anak usia sekolah atau generasi-generasi muda ini menjadi pahlawan. Arti pahlawan itu adalah mereka kan yang akan berjuang menyelamatkan bangsa ini. Kita bisa lihat ya, siapa sih yang nanti akan berjuang untuk bangsa ini di tahun 2045. 2045 itu kan berarti 20 tahun lagi. Nah, jadi anak usia sekolah ini ketika mereka hari ini berusia 10 tahun misalnya, atau berusia 12 tahun misalnya, maka 20 tahun ke depan mereka berusia sekitar 30 tahunan. Berarti dia kan yang membangun bangsa ini. Maka kalau dari awal kita sudah jadikan dia pahlawan, maka kita harapkan di tahun 2045 mereka benar-benar berjuang untuk membangun bangsa ini. Nah, bagaimana menjadikan mereka jadi pejuang? Ya tentunya adalah dengan memenuhi semua kebutuhan mereka dengan baik. Nah, dalam hal MBG ini berarti kebutuhan mereka untuk mendapatkan akses makanan bergizi. Jadi mereka harus menerima itu dengan benar, dan bagaimana cara mereka bisa menerima dengan benar jika orang-orang di sekitarnya memperjuangkan itu untuk didapat oleh para pahlawan-pahlawan ini. Jadi itu, karena sudut pandang kita, persepsi kita terhadap sesuatu, terutama terhadap anak, akan mempengaruhi kita cara bertindaknya. Jadi kalau kita menganggap dia pahlawan, maka kita akan bisa bertindak dengan sangat baik untuk mengupayakan mereka mendapatkan makanan yang bergizi.